Recording in progress.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Eko Alexander, Sales Engineer dari PT Quantindo, yang akan memandu jalannya acara WebQS pada pagi hari ini. WebQS ini adalah kegiatan webinar yang diselenggarakan oleh PT Quantindo Wijaya Adira Jasa sebagai bentuk pengenalan dari penggunaan Quantum System Trinity di berbagai bidang, khususnya penggunaannya di Indonesia. Kemudian, untuk melebarkan sayap dalam memberikan jasa pemutusan udara, equipment, dan rental unit Quantum System Trinity bagi para perusahaan atau instansi yang belum atau kekurangan unit UAV, didirikanlah perusahaan Wijaya Global Service dengan nama brand WGS 84. WGS 84 ini tentunya berada dalam satu grup dengan Quantindo. Seri WebQS sudah masuk ke seri keempat. WebQS seri keempat ini akan membahas tentang penggunaan eVTOL Fixed Wing UAV Quantum System Trinity pada perencanaan konstruksi. Pada hari ini kita akan mendengarkan pemaparan dari dua narasumber kita, yaitu sesi pertama akan disampaikan oleh Mbak Irma Dewantari ST selaku Sales Engineer dari Quantindo, dan sesi kedua akan disampaikan oleh Pak Bambang Wahyudi ST selaku Survey Application and Control Section Head Divisi Engineering dan QMS PT Akset Indonesia dan sekaligus sebagai end customer yang menggunakan Trinity F90 Plus dengan sensor Sony RX1 R2 42 megapiksel. Pembahasan ini tentunya akan berguna sekali bagi Bapak atau Ibu sekalian yang ingin tahu terkait armada eVTOL UAV yang compact dan canggih ini. Atau juga untuk Bapak dan Ibu yang mungkin sedang melakukan pemilihan teknologi UAV yang tepat ke depannya. Karena drone Quantum System Trinity ini dengan berbagai pengembangannya sudah 5 tahun mengudara di langit Indonesia sebagai eVTOL UAV berstandar survey grade. Teknis WebQS kali ini adalah masing-masing narasumber, yaitu Mbak Irma dan Pak Bambang, akan memaparkan materinya terlebih dahulu. Setelah keduanya selesai memaparkan, akan dilakukan sesi tanya-jawab. Para peserta bebas untuk mengajukan pertanyaan ke Mbak Irma maupun ke Pak Bambang, ataupun langsung diajukan kepada keduanya. Saya ingatkan juga untuk Bapak dan Ibu sekalian, jangan lupa untuk mengisi daftar hadir yang linknya akan dikirimkan oleh operator di tengah acara berlangsung. Sebelumnya, mari kita sapa untuk para narasumber kita terlebih dahulu. Yang pertama dari Mbak Irma. Apakah Mbak Irma sudah hadir di tengah-tengah kita? Halo Mbak Irma, Iya, Mas Alek hadir. gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik, Mas Alek. Oke. Sudah siap untuk menceritakan tentang pengalaman dari Quantum System Trinity di Indonesia, Bu? Insya Allah siap. Selanjutnya coba kita sapa Pak Bambang terlebih dahulu. Halo Pak Bambang, apakah sudah bersama kami? Siap. Halo Mas, suaranya jelas ya? Alhamdulillah jelas Pak. Oke Pak, nanti Pak Bambang setelah Mbak Irma ya Pak untuk pemaparannya. Oke, untuk para peserta, kita akan memulai kegiatan kita pada hari ini. Berhubung dari Mbak Irma sudah siap untuk menceritakan pengalaman Kontindo serta beberapa customer-nya, selanjutnya kita akan langsung ke materi utama. Materi pertama, akan tetapi kita coba kenalan dulu dengan PT Quantindo sebagai distributor tunggal dan brand ambassador dari Quantum System Trinity melalui video profil berikut. Selamat datang di PT Quantindo Wijaya Adhira Jasa, distributor tunggal yang juga ditunjuk sebagai brand ambassador Quantum Systems GmbH di Indonesia. Quantum Systems GmbH adalah perusahaan aviasi dan aerospace dari Munich, Jerman yang saat ini memproduksi teknologi Electric Vertical Takeoff Landing UAV untuk komersial dan militer.
Quantindo didirikan oleh Yovis Taufan, yang terlebih dulu bertanggung jawab atas penjualan unit Quantum System sampai dengan pengujian unit di Indonesia semenjak tahun 2018 hingga tahun 2020. Pada tahun 2020, Quantindo didirikan dan fokus untuk melayani after sale service dan repair Quantum Systems Trinity yang melakukan penerbangan di tahun sebelumnya. Pada tahun 2021, showroom resmi Quantum System di Indonesia didirikan dan pertama kalinya Trinity F90 Plus dengan sensor LiDAR, beroperasi di wilayah Indonesia. Hingga akhirnya pada tahun 2023, Trinity Pro melakukan penerbangan perdana di Indonesia, dan PT Quantindo ditunjuk secara resmi sebagai brand ambassador Quantum System. Konsistensi PT Quantindo dalam memasarkan produk elektrik vertical take-off landing UAV Quantum System, dijadikan contoh oleh seluruh jaringan reseller Quantum System sedunia. Serta menjaga komitmen untuk menjamin agar produk Quantum System digunakan sesuai dengan standar keselamatan penerbangan, terlihat dari lifetime support yang diberikan kepada seluruh end customer yang menerbangkan armada drone Quantum System di Indonesia, sebagai bentuk loyalitas Quantindo terhadap pengguna unit ini. Dari sisi teknologi, UAV Quantum System yang menggunakan teknologi tricopter dengan penggerak tilt motor ini terus berkembang sesuai dengan kebutuhan pasar, serta beradaptasi dengan pengalaman penerbangan yang dilakukan oleh end customer. Selama pengoperasian, piranti lunak terus diupdate untuk memperbaiki kinerja sistem penerbangan, optimalisasi fitur-fitur safety penerbangan yang diminta oleh end customer, serta memperbaiki permasalahan error secara otomatis tanpa harus mengeluarkan biaya tambahan. Produk Quantum System sendiri terdiri dari beberapa varian, di antaranya adalah Trinity Pro untuk pasar komersial dan Trinity Tactical dengan antena telemetri yang terenkripsi untuk militer. Produk Trinity inilah yang saat ini menguasai pasar Indonesia dan dianggap sebagai unit drone impian semua aerial surveyor. Seiring dengan penggunaannya, Quantum System Trinity saat ini bertahap mengurangi intervensi human pada pengoperasian Trinity, sehingga meminimalisir insiden akibat human error, serta beradaptasi dengan kondisi ekstrim seperti debu dan hujan, yakni dengan sertifikasi IP55 yang didukung dengan teknologi Magnetic Airspeed Sensor. Teknologi Airspeed Sensor inilah yang hanya digunakan oleh drone pabrikan Quantum System. Untuk kalangan militer dan keamanan sipil, produk drone intai dari Quantum System, yakni Vector Scorpion 2-in-1, telah teruji di medan perang Rusia-Ukraina. Quantum System Vector ini dideliver sebanyak hampir 400 unit pada tahun 2022 lalu, untuk digunakan sebagai drone pengintai, di mana dari puluhan pabrikan drone yang ada, hanya Quantum System Vector yang mampu beroperasi di medan perang elektronik. Vector Scorpion memiliki dua fungsi, yakni sebagai fixed wing dan juga drone copter, serta sangat taktis untuk dioperasikan hanya dengan 1-2 orang, tanpa perangkat stasionari di lokasi take-off. Video hasil pengintaian pun bisa ditransmit ke seluruh pasukan lapangan, maupun perangkat data center militer Ukraina. Dan hingga saat ini, unit Vector Scorpion hanya jatuh ketika ditembak dan bukan karena dijamar. Di Indonesia, Quantum System Trinity berhasil mengurangi tingkat insiden karena sistem error, tepatnya mulai dari tahun 2018 di mana pada tahun ini, insiden crash karena sistem error masih tinggi, dan hampir 80% unit yang dijual, harus digantikan. Pada tahun 2019, evolusi dari Trinity F9 ke Trinity F90 Plus, mulai menurunkan tingkat insiden karena sistem error. Namun beberapa kendala tetap terjadi, hanya saja tingkat insiden berhasil ditekan, hingga di angka 20% dari unit yang beredar. Hingga akhirnya pada tahun 2020 tidak terjadi lagi insiden karena sistem error. Pasalnya, piranti lunak Trinity F90 Plus mengunci beberapa potensi kecelakaan yang disebabkan oleh kesalahan pilot, melalui pengamanan di sistem perencanaan penerbangan. Dan hingga tahun ini, hanya tercatat 2 insiden akibat dari human error. Itulah mengapa, Quantindo menjamin seluruh pilot atau aerial surveyor untuk disiplin terhadap standar penerbangan melalui pelatihan-pelatihan gratis. Dan membantu perusahaan pemilik Trinity untuk mendisiplinkan pilot mereka agar melakukan penerbangan sesuai standar operasi prosedur, yang mengedepankan situational awareness dan standar keselamatan penerbangan sipil.
Terima kasih atas perhatian Anda. Untuk informasi lebih lanjut, Anda dapat menghubungi kami melalui email dan website resmi. Atau Anda dapat melihat seluruh aktivitas kami di jejaring sosial media kami. Salam hormat. Quantum Systems. Let AI fly. Terima kasih Mas Alex dan selamat datang juga bagi semua peserta Zoom yang kami adakan. Pada edisi webinar ini kami akan menceritakan tentang penggunaan Quantum System Trinity di Indonesia dan nanti akan khusus di bidang konstruksi bersama Pak Bambang juga. Sebenarnya perkenalkan, nama saya Irma Dewantari, saya salah satu fresh graduate yang diberikan kesempatan dan yang saat ini ditugaskan untuk menyampaikan cerita dari PT Quantindo Wijaya Adhira Jasa terkait penggunaan Quantum System Trinity di Indonesia, khususnya di bidang konstruksi untuk hari ini. Oke, sejak dipasarkan di Indonesia pada tahun 2018, Quantum System telah mengalami beberapa perubahan sistem dan juga upgrade teknologi berdasarkan tuntutan tren di bidang aerial mapping. Jadi di mana pada akhir tahun 2017 saat Trinity version 1 berhasil dipasarkan di Indonesia, tepatnya di perusahaan jasa pengamanan jalur pipa gas, ditemukan masih banyaknya kekurangan yang harus diperbaiki. Di mana pada saat itu tren teknologi drone masih hanya membutuhkan adanya teknologi vertical take off landing atau VTOL pada fixed wing. Dan untuk Trinity version 1 ini saat itu sangat handal, namun masih banyak kekurangan yang harus diperbaiki. Serta penjualan pun banyak, hingga di angka 10 unit. Hanya saja 5 unit menggantikan 5 unit crash karena sistem error. Tuntutan lain muncul pada tahun 2019, di mana tren peta foto udara menuntut adanya teknologi post-processing kinematik atau juga RTK, dan keakurasian menjadi faktor utama dalam penjualan. Dan Quantum System pun mengintegrasikan teknologi PPK dan membuat unit drone yang mampu membawa lidar. Pada tahun selanjutnya, tepatnya pada tahun 2019 sampai 2022, semua teknologi drone wajib untuk menaati standar penerbangan komersil dan harus disertifikasi sebelum dijual di pasar internasional. Dan disinilah Quantum System mulai berubah, mengingat terkait akurasi sudah final untuk diintegrasikan di tahun 2020, dan kini semua software engineer Quantum System berfokus pada safety penerbangan. Hingga kita masuk di tahun 2023, di mana customer aerial mapping, khususnya pada perusahaan-perusahaan yang menuntut terpenuhinya kaidah keselamatan kerja atau HSE, serta zero accident dalam bekerja, menuntut teknologi yang user-friendly, efektif dan efisien, low maintenance, dan easy to repair. Sehingga Trinity pun berevolusi dari Microsoft Base ke Linux Base, dan mempersiapkan perangkat untuk fitur-fitur artificial intelligence. Dari timeline tahun ke tahun, akhirnya pada tahun ke-5, Trinity F90 Plus diterbangkan oleh end customer kami. Quantum System meningkatkan beberapa fitur dan juga hardware yang tentunya dirangkum dari setiap permasalahan yang dilaporkan ke Quantum System. Hanya saja fitur tersebut memaksa pabrikan untuk melakukan integrasi beberapa hardware baru agar dapat meningkatkan daya tahan Trinity saat berhadapan dengan angin turbulensi saat take off dan juga landing. Lalu meminimalisir overhead dengan menambahkan sistem pendingin yang dapat mendinginkan kamera dan mesin pesawat. Sehingga penerbangan Trinity semakin tahan terhadap perubahan angin yang ada di wilayah Indonesia khususnya. Ketahanan terhadap hujan juga menjadi permintaan tersendiri dari beberapa end customer di Indonesia. Lalu akhirnya semua perangkat hardware dan desain sedikit dirubah untuk mendapatkan sertifikasi anti air dan debu pekat, yaitu IP55. Dan dari mayoritas crash yang dilaporkan, semua lebih mengarah pada saat landing. Disinilah akhirnya Trinity Pro dilengkapi dengan sensor lidar untuk menghindari objek yang berada di bawah Trinity saat dia landing. Dan ini sangat berguna untuk menjalankan misi koridor. Untuk sektor konstruksi sendiri, seperti pada tema kita, Trinity Pro dilengkapi beberapa sensor yang biasa dipakai dan sifatnya plug and play, yakni seperti sensor Sonier
One R2 42 megapiksel yang saat ini banyak digunakan untuk pemetaan fotogrametri di beberapa end customer kami yang masih menggunakan Trinity F90 Plus. Lalu sensor LiDAR Cube 240 yang saat ini digunakan oleh end customer kami untuk pemetaan rencana jalur maupun inspeksi. Untuk detail sensornya bisa Bapak Ibu cek via chatbox. Untuk sensor Sony RX 42 megapiksel sendiri hampir digunakan oleh seluruh end customer quantum system Trinity di Indonesia di berbagai sektor sebenarnya. Dan memang sensor ini dibilang overkill oleh beberapa perusahaan jasa konsultan di Indonesia. Pasalnya standar peta di Indonesia sendiri masih cukup rendah, yakni ditetapkan pada ground sampling distance-nya sekitar 10 cm per piksel. Jadi sebagian wilayah Indonesia, Sony RX hanya bisa diterbangkan di ketinggian 400 meter dengan tujuan menghindari awan tipis yang tentunya akan mengganggu kualitas peta fotogrametri. Dari timeline atau perjalanan tahun ke tahun tersebut, selanjutnya saya akan menceritakan beberapa use case yang dapat dijadikan sebagai evidence dari perjalanan quantum system Trinity di Indonesia. Khususnya Trinity version 1 yang berhasil memetakan area Kemayoran pada tahun 2018 dan melakukan penerbangan BVLOS pertama kali di area urban dari jarak 3-4 km untuk memetakan 7 km koridor rencana jalan tol dalam kota. Serta uji coba Trinity version 1 untuk menyelesaikan 108 hingga 120 km peta ruas jalur pipa gas hanya dengan satu tim yang terdiri dari 2 orang, yakni pilot utama dan juga co-pilot. Dan dalam misi ini, Trinity mendapatkan registrasi pertama dari DKPPU. Trinity version 1 mempunyai keterbatasan dengan hanya menggunakan sensor kamera Sony UMC 20 megapiksel saat itu, dan tidak ada fitur terrain following. Lalu selanjutnya untuk produk LiDAR fixed wing dari quantum system pertama kali digunakan oleh PT Hutama Karya untuk pemetaan rencana jalur tol Sumatera di tahun 2019. Dan hingga kini masih dioperasikan untuk keperluan survei internal BUMN di sektor infrastruktur ini. Sayangnya untuk Tron sendiri dihentikan produksinya karena terlalu mahal dan perkembangan teknologi LiDAR yang cepat berkembang. Untuk varian Trinity F90 Plus, pengguna pertama LiDAR Cube 240 adalah PT Sentra Awan Maxima. Ini anak perusahaan digital media Tama Maxima Tbk. Untuk misi pertama Trinity F90 Plus LiDAR dengan Cube 240 dilakukan di misi survei pertambangan nikel di Halmahera tahun 2021 hingga 2022. Dan misi selanjutnya, perusahaan ini menggunakan Cube 240 untuk pemetaan jalur kabel listrik di beberapa wilayah di Indonesia. Berikut adalah dari Dinas PUPR Provinsi Jambi pada tahun 2020 yang mulai mempersiapkan diri untuk menjalankan program pembangunan berbasis teknologi. Mengingat tahapan akuisisi data untuk kebutuhan urban planning adalah di area perkotaan, berdasarkan regulasi penerbangan UAV internasional dan di Indonesia, setiap unit yang terbang di perkotaan memiliki perizinan dan juga dilengkapi oleh transponder ADS-B, sehingga bisa terpantau oleh komunitas udara lainnya. Dan unit Trinity S90 Plus pada tahun tersebut sudah menggunakan built-in transponder dari Ping, dan keybase yang digunakan untuk kendali penerbangan sudah dilengkapi oleh transponder receiver untuk memantau pergerakan pesawat udara lain yang melintasi area misi akuisisi data. Hasil dari area yang telah diproses lalu digunakan oleh PUPR Provinsi Jambi untuk simulasi banjir di area perkotaan, pengaturan tinggi maksimal gedung, dan juga pemetaan area urban berbasis 3D. Untuk infrastruktur, Trinity juga digunakan untuk pemetaan jalan tol dalam rangka inspeksi atau survei pendahuluan untuk pembangunan jalan tol. Salah satunya adalah yang dilakukan oleh PT Akset Indonesia yang telah menggunakan Trinity sejak tahun 2020. Hingga saat ini dan hanya kembali ke Quantindo Showroom saat terjadi defect pada sirkuit navigasi di awal tahun 2023. Dan sebelum itu terjadi, PT Akset terus melakukan misi tanpa ada kendala. Untuk lebih jelasnya, nanti narasumber kami, Bapak Bambang Wahyudi dari PT Akset sendiri, akan menceritakan pengalamannya terkait penggunaan Trinity di PT Akset. Itulah tadi beberapa cerita tentang Quantum System Trinity di sektor konstruksi.
Itulah mengapa Trinity sangat cocok untuk pekerjaan survei udara di Indonesia. Namun mengapa saat ini harus berevolusi ke Trinity Pro? Beberapa alasan dan jawabannya adalah di Indonesia, dari pengalaman Trinity, banyak klien yang terkendala akibat gangguan hujan lokal dan ketidakpastian kondisi angin dan cuaca. Ya Allah, Mas, aku Terkadang Trinity harus menghadapi debu yang pekat saat take off landing dan hujan deras saat kembali dari misi pemetaan. Trinity Pro menjawab permasalahan ini dengan menciptakan magnetic airspeed sensor yang menghalau air dan debu masuk ke onboard komputer. Dan ini juga satu-satunya di dunia. Serta mendapat sertifikasi IP55 untuk tahan air dan debu. Lalu kondisi alam di Indonesia juga sangat unik. Salah satu yang dipertimbangkan adalah kearifan lokal, mistik, dan supranatural obstacle yang biasa ditandai oleh GPS yang tiba-tiba nol. Atau tiba-tiba pesawat kehilangan navigasi sesaat. Pada permasalahan ini, Trinity Pro dilengkapi oleh fitur Safe Return Path yang membuat Trinity coming home sesuai dengan arah yang kita hendaki atau altitude yang aman saat kita setup. Yang dilengkapi juga dengan fitur DNS Denied. Jadi Trinity akan tetap kembali ke home sesuai path yang kita setup meskipun GPS itu posisinya nol. Atau dalam kondisi yang dijammer juga. Fitur tambahan lainnya adalah AB Mission, di mana Trinity bisa take off dari titik A, kemudian landing di titik B. Kemudian yang paling utama di customer Indonesia yang kami pelajari adalah after sales services dan easy maintenance, tanpa harus adanya ketergantungan terhadap pabrikan atau distributor. Disinilah Quantum System akhirnya membuat semua sistem plug and play sehingga end customer bisa melakukan repair mandiri mulai dari autopilot, ESC, dan spare part yang ada di Trinity. Dan tentunya layanan ini akan membuat murah biaya repair dan maintenance dari perusahaan pemilik Trinity. Demikian beberapa cerita pada edisi webinar kami yang kiranya dapat memberikan referensi bagi peserta yang hadir terkait Quantum System Trinity di Indonesia. Untuk waktu dan tempat, saya kembalikan ke moderator. Mas Alek. Oke, baik. Terima kasih Mbak Irma yang sudah menceritakan tentang produk Quantum System Trinity dan beberapa use case yang dialami oleh para klien dari pengguna Trinity. Selanjutnya, kita langsung saja ke narasumber kedua. Bagi para peserta yang ingin bertanya terkait pemaparan dari Mbak Irma sebelumnya, mungkin bisa ditahan atau mungkin nanti diajukan melalui kolom chat setelah akhir sesi dari Pak Bambang. Selanjutnya kita akan mendengarkan pemaparan dari Pak Bambang, selaku dari Survey Application and Control Section Head, Divisi Engineering and QMS, PT Akset Indonesia. Kepada Pak Bambang, dipersilakan. Maaf Mas Alek, apakah materi saya terlihat di layar? Sudah Pak, Saya full screen ya. silakan Pak. Suara aman ya? Aman Pak, silakan dilanjut. Oke. Maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Mas Mbak Irma, Pak Yofis telah memberikan kesempatan kepada saya mewakili PT Akset Indonesia terkait pada kali ini sharing penggunaan fixed wing yaitu Quantum System Trinity pada pekerjaan konstruksi di PT Akset. Ibu sekalian, ada 5 hal yang ingin kami share terkait presentasi pada pagi ini. Profil singkat saya, kemudian introduction, apa itu aset, kemudian apa hubungannya dengan aset internasional, dan yang ketiga support yang telah kami lakukan ya pada proses tender maupun operation di lingkungan kami. Kemudian yang keempat, apa sih perawatan maupun pencapaian kami selama menggunakan Trinity X90 Plus. Dan yang terakhir, beberapa project case yang akan kami share, yang mana mungkin bisa menambah insight ataupun
pengalaman gitu ya yang bisa diambil dari apa yang sudah kami lakukan di lapangan. Oke, ini merupakan profil singkat saya. Eh, Perkenalkan, saya Bambang Yudi. Pertemuan kali kuliah di 2007 di Undip, kemudian lanjut ke Prasta di Subkon Adari sebagai konsultan, kemudian lanjut di MPU sebagai eksekutif hingga 2017 di KPP, dan sekarang di PT Akses Indonesia, yang mana memang selama karir saya kurang lebih 10 tahun berbeda ya industrinya, dari konsultan, kemudian di mining, dan sekarang di kontrak. Nah, ini beberapa sertifikat ataupun pencapaian kami ya, baik itu di asosiasi, di APBI, FASI, kemudian untuk di konstruksi juga ada dari LPJK BNSP terkait sertifikat keterampilan kerja, menggunakan hingga ahli utama. Dan yang di bawah merupakan sertifikat remote pilot maupun sertifikat pendaftaran UAV kami ya, dalam hal ini quantum system. Nah, Bapak Ibu sekalian, mungkin ada yang asing, apa itu PT Asing Indonesia, kemudian apa sih dengan Astra Internasional. Nah, kalau Bapak Ibu melihat, berikut adalah beberapa lini bisnis Astra dari otomotif hingga properti. Akan tapi jika fokus di, di alat berat pertambangan konstruksi dan energi, atau kami sebut biasanya dengan AMC, di bagian industri konstruksi, PT Akses Indonesia dimiliki lebih dari 82% oleh United Tractor. Dan di bawah Akses sendiri ada sekitar 7 anak usaha yang bergerak di bidang homework, packaging, rental, drilling rig, kemudian dredging, ada concrete pump, kemudian ada fondasi hingga proses power train dan passenger bus. Nah, lanjut ke bagian apa sih yang sudah kami support gitu ya untuk di lingkungan kami sendiri, baik itu di level vendor maupun di operasional. Memang bahwa itu selama kurang lebih 3 tahun terakhir kami masih di seputaran Pulau Sumatera, Jawa, dan Bali. Akan tapi di next tender nanti di Nusa Tenggara maupun Sulawesi ada beberapa proyek-proyek potensial yang memang perlu dukungan pemetaan dalam skala besar, yaitu eh, area-area yang memang luasannya agak agak kesulitan gitu ya jika menggunakan drone konvensional dalam hal ini rotor. Ada beberapa eh, apa namanya project yang kami kasih teks dengan warna putih dan hijau. Memang tidak semuanya mendapatkan award ataupun full ya, karena itu juga yang tidak. Kan tapi jika melihat nilai kontraknya dari 2021 hingga 2023, beberapa proyek yang strategis seperti proyek tol dari Selatan, Pakuwani, hingga tol Tangerang Merak itu merupakan hal yang menurut kami suatu pencapaian ya, yang mana menggunakan fixed wing ini suatu hal nilai tambah gitu ya bagi klien. Kemudian apa sih sebenarnya peralatan yang kami miliki memang tidak selengkap teman-teman di luar sana ya. Akan tapi unit-unit yang kami miliki ini dari software, gears, kemudian yang mana quantum ini semuanya dari software kita juga alhamdulillah memang nggak banyak, akan tapi kondisinya original, dan ada beberapa kita menggunakan software open source seperti Qubes 3D, Pro, dan sebagainya. Kemudian di unit GPS kami ada 2 set GPS dari software dan Trimble, dan tentu saja untuk mendukung proses data yang optimal dengan powerful kami menggunakan beberapa laptop yang high spec. Kemudian di paling kanan, Bapak sekalian, jika melihat, saya highlight kenapa ada jumlah baterai dan charging station di sini, untuk menunjukkan bahwa beberapa proyek tol yang kami akuisisi itu memiliki ruas yang panjang, bahkan ratusan kilometer, yang mana dalam satu hari bisa melakukan akuisisi 5 hingga 6 flight. Itu ketika satu flight satu baterai akan membutuhkan banyak baterai, dan ketika kembali ke mes ataupun ke penginapan itu, kalau masih menggunakan charging station yang hanya satu, itu bisa sampai 5 hari untuk proses charging saja. Makanya kita menambah charging station agar kondisi manpower kami juga tetap prima dan terjaga ketika keesokan harinya melakukan akuisisi data. Dan
Pencapaian yang lain, alhamdulillah tim kami juga sudah tersertifikasi ya, baik itu untuk drone, kemudian beberapa kompetensi seperti DNSS, kemudian SKK atau sertifikat keahlian kompetensi keahlian, dan beberapa proyek yang sudah kami tetapkan dari 2019 itu lebih dari 12.000 hektar atau setara 322 km jika itu dijadikan koridor, dan 146 proyek yang sudah selesai ya, baik itu di tender, operation. Selanjutnya hal ini mungkin hal yang cukup menarik ya, yang nanti bisa kita bahas bersama. Beberapa project case nanti yang akan saya share, akan tapi jika ada yang memang masih baru di bidang area mapping, saya juga jelaskan secara singkat saja. Fotogrametri itu apa? Ilmu seni teknologi pemrograman ukuran terkait pada data dari foto. Kemudian proses melibatkan mengambil foto teman tinggi, yang overlapping, dan mengubahnya menjadi model digital 2D atau 3D. Jadi ada 3 hal secara sederhana, yaitu dari inputnya apa sih? Inputnya itu adalah satu pasti hasil pemotretan, yaitu still image, kemudian itu menggunakan drone rotor, kemudian menggunakan fixed wing, dan digabung dengan akuisisi yang menggunakan generator. Kemudian diproses tuh di structure promotion, baik itu mau menggunakan metashape, context capture, ataupun software lainnya pengolahan. Dan outputnya adalah satu pasti ada ortofoto, ada pin atau mesh, kemudian point cloud, dan turunannya banyak sekali, ada surface model, terrain model. Nah, kemudian brand apa saja yang pernah kami gunakan gitu ya, atau saya gunakan selama proses pengalaman kerja yang tadi saya sebutkan. Ada 4 yang sudah pernah kami gunakan, dari Content System, InDesign Fly, PM4 Pro, dan 4 RTK. Dan masing-masing memiliki kelebihan maupun kekurangan. Jika multi-rotor hanya bisa cakupannya area yang kecil, itu memang disesuaikan juga proyek yang kita ambil apa. Akan tapi di tempat kami, yang mana proyek-proyek cukup besar dan infranya cukup panjang-panjang, kami tetap prioritaskan menggunakan Content System dengan segala macam kelebihannya. Apalagi menggunakan sensor RX1 R2, yang mana kita tidak perlu terbang tinggi untuk menghasilkan DSG ataupun ketelitian yang lebih tinggi. Nah, di slide berikutnya nampak komparasinya. Jika Bapak Ibu melihat secara sekilas quantum system dengan warna biru, flight time-nya bisa tembus 90 menit, akan tapi dengan kondisi tertentu harus mengisi beberapa istilahnya form ya untuk bisa di-unlock. Kemudian di ring-nya juga masih tertinggi di 4 kilo, coverage-nya juga dengan ketinggian take off landing-nya di 120 lah, kira-kira itu bisa menghasilkan 200 hektar, dan pemain kontrolnya juga masih panjang dibandingkan kelasnya. Nah, tapi di paling kanan bisa dilihat DSG di ketinggian yang sama dengan produk-produk lainnya paling rendah. Nah, paling rendahnya bukan paling jelek ya, jadi sekalian paling rendah itu ada paling bagus gitu, akurat makin rendah DSG makin teliti. Kemudian secara singkat, apa sih sebenarnya peran akuisisi fotogrametri gitu ya di dalam konstruksi? Jadi ada lima tahapan di sini, kita lihat dari inisiasi, planning, eksekusi, monitoring, kontrol, dan closing. Kelima-limanya ada tetap peran serta fotogrametri dan kombinasi beberapa pengukuran karakteristik, yang mana beberapa proyek yang kami support gitu ya, dari proyek tol akses Kertajati hingga yang terakhir di tol peletaran tol di Ciujung Serang Timur, di ruas tol Tangerang Merak, semuanya membutuhkan, bahkan nanti akan saya ceritakan di bagian belakang ada beberapa ya itu langsung dari face customer untuk direksi pekerjaannya minta kami ya, untuk melakukan proses akuisisi data. Nah, kemudian apa sih hubungannya proses akuisisi dengan BIM ya, ataupun building information modeling? Bisa Bapak Ibu lihat dari 10 step ini, di bagian 4 dan 5 ini ada proses pertukaran datanya. Jadi dari output data yang berupa service model atau lemburan model nanti itu akan berpindah ataupun bisa kita sharing gitu ya ke teman-teman tim untuk dijadikan authoring IW, authoring 3D structure, titik, compile mode, hingga visualisasi.
Ini beberapa proyeknya sedikit Jati. Awalnya gitu ya, kami masih menggunakan drone yang masih multirotor, akan tapi dirasa lama gitu ya. Dirasa lama, butuh waktu berhari-hari, sedangkan menggunakan quantum system lebih cepat, secara DCT-nya juga lebih sedikit, post processing juga lebih cepat, pada hari itu juga bisa keluar, dan manpower-nya yang dibutuhkan hanya 1 sampai 2 orang saja. Nah, di Cipali, kenapa salah satu proyek fiskal saya highlight di Cipali? Karena Cipali di tempat kami salah satu tol dengan ruas paling panjang yang pernah kami kerjakan. Totalnya sekitar 116,8 kilometer, memanjang dari Cikupa hingga Palimanan. Dan kurang lebih sama dari kalian, dari proses persiapan, pelan seperti biasa, compile data dari foto udara, kemudian melakukan proses otomatis. Nah, ini proses overview-nya dari plan emisi, charging trinity, flight setup, operation, hingga after flight, dan data analis. Kemudian realisasinya seperti apa? Nah, eh, dengan total ruas 116,8 km, pihak manajemen memiliki harapan yang tinggi ya kepada kami untuk bisa menyelesaikan singkat, karena pada saat itu setelah Cipali kami diminta segera untuk berangkat ke Bali untuk melihat ataupun mengambil data di tol Gilimanuk segitiga. Nah, bisa dilihat Bapak Ibu sekalian di bagian kiri bawah, kami mengakuisisi selama 7 hari. Kami sempat juga melakukan simulasi jika melakukan itu dengan satu drone konvensional itu butuh 40 hari, yang mana itu bisa menghemat 33 hari atau secara produktiviti 5,6 lebih cepat dibandingkan menggunakan moda datar. Case berikutnya saya highlight di tol Jogja-Bawen seksi 6. Memang secara ruas lebih pendek untuk sekalian, akan tapi jika melihat di sebelah kiri atas terlihat bahwa perbedaan elevasinya hampir 100 meter, yang mana uh, beberapa dan tempat pro waktu itu memang belum memiliki fitur tirai follow, dan ketika memang tidak punya kan harus membagi segmen secara pendek-pendek, membutuhkan waktu lebih lama juga. Nah, di salah satu fitur di quantum system itu adalah memiliki fitur terrain column, kan tapi tetap kita harus melihat spot-spot mana saja untuk menerbangkannya ya, agar lebih aman ketika memang nanti dia loiter ataupun manuver ke arah home, ataupun kita bisa bagi menjadi dua. Waktu itu kami bagi menjadi dua, selesai juga pada 1 hari, dan keesokan harinya atau malam bisa dilakukan pengolahan data. Kemudian yang terakhir, di 2023 kami juga dipercaya oleh owner, dalam hal ini Marga Mandala Sakti, ruas tol sepanjang 72 km itu langsung ada surat begitu ya dari direksi pekerjaan Bapak Samsul Koir untuk memerintahkan 3 hal ya. Salah satunya fotogrametri, pengambilan hasil, dan mendata seluruh aset. Ini waktu itu tidak salah sekitar 1 atau 2 minggu targetnya, akan tapi kami bisa melakukannya selama 4 hari dengan jumlah fax sekitar 14. Kurang lebih sama seperti tes yang sebelumnya, kita lakukan persiapan hingga sharing data. Dan kita presentasikan juga, Bapak-Ibu sekalian, di kanan bawah ini presentasikan, alhamdulillah juga feedbacknya positif. Hal seperti ini yang memang harus menjadi nilai tambah begitu ya, begitu untuk kontraktor maupun konsultan yang nantinya membantu gitu kontraktor lain untuk bisa menunjukkan nilai tambah di hadapan klien. Ya, ini salah satu dokumentasi dari sekalian. Kami sudah share ke teman-teman proyek.
teman proyek melakukan identifikasi untuk pelebaran di rest area KM 68 kalau tidak salah di jalur A. Di sini terlihat beberapa, kalau diteruskan dengan desain rest area, ada beberapa bagian yang terkena, dan ini memang harus diidentifikasi lebih awal agar teman-teman proyek dan engineering bisa melakukan suggestion ataupun saran ya kepada mana untuk dilakukan treatment ketika proses pekerjaan berlangsung. Dari awal sampai ke akhir. Dan sebagai penutup, slide ini saya dapatkan dari Boston Consulting Group yang dikeluarkan pada 7 Desember 2017 hingga saat ini masih relevan untuk dijadikan referensi ya, karena yang menerbitkan saja itu di 2017 dan masih bisa kita gunakan gitu. 3D scanning dan fotogrametri itu masuk di dalam 10 teknologi yang dapat mengimprove productivity di engineering dan construction. Oke, Bapak Ibu, terima kasih sebelumnya dari Kuantindo dan teman-teman yang telah hadir. Saya ingin sampaikan presentasi yang kami share pada pagi ini memang masih jauh dari kesempurnaan. Kami butuh saran dan masukan maupun pertanyaan yang bersifat konstruktif, sehingga kami juga bisa belajar lagi untuk di masa yang mendatang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bambang yang sudah meluangkan waktunya untuk membagikan pengalamannya di pemetaan menggunakan 3D di Akses Indonesia. Mungkin tadi beberapa penjelasan Pak Bambang ada yang sempat putus-putus Pak karena mungkin nggak tahu jaringan atau kendala suara. Tapi mungkin untuk para peserta jika ada pertanyaan atau mungkin tadi materi yang kurang jelas bisa ditanyakan kembali kepada Pak Bambang ataupun Mbak Irma. Jadi setelah ini saya buka untuk sesi tanya jawab. Mungkin dibagi 2 sesi jika banyak pertanyaan nanti. Sesi pertama untuk 3 orang penanya terlebih dahulu. Untuk para peserta bisa langsung mengajukan pertanyaan melalui kolom komentar pada Zoom meeting ini. Ya, untuk para peserta, Bapak dan Ibu bisa mengajukan pertanyaannya melalui kolom chat. Ini sudah ada 1 pertanyaan. Mungkin yang lain bisa langsung saja untuk mengajukan pertanyaannya, tidak perlu sungkan atau ragu karena Pak Bambang dan Mbak Irma dengan senang hati akan menjawab atau mungkin kita sambil berdiskusi di sini. Mungkin untuk mempersingkat waktu atau mengefisien, jawab pertanyaan yang ada dulu, Pak. Iya. Di sini pertanyaan dari Ibu Sonia. Izin bertanya, Bapak atau Ibu, kendala-kendala selama akuisisi perencanaan konstruksi, khususnya di jalan tol, apa saja ya? Mungkin ini dari Pak Bambang mungkin ya. Nanti kalau dari Ibu Irma ada pengalaman sebelumnya dari klien, bisa juga ditambahkan. Silakan, Pak Bambang. Oke, terima kasih Bu Sonia ya, Mas Eko ya. Kendala-kendala sebenarnya kalau
kendala yang tidak bisa diselesaikan itu yang harus tidak ada. Tapi tantangan-tantangan ketika proses akuisisi data, beberapa proyek itu kalau dari manajemen mungkin waktunya yang kadang mepet ya, tugasnya eh, hari ini untuk misalkan untuk hari ataupun untuk beberapa hari ke depan, itu kalau untuk dari sisi manajemen. Nah, ketika di lapangan sendiri proses akuisisi data dan sebagainya harus sedikit mungkin cuaca, karena ketika cuaca sudah tidak bagus, kami harus tegas bahwa tidak bisa dilanjutkan ataupun harus menunggu gitu dengan kondisi angin yang tinggi ataupun hujan. Kemudian kendala lain sebelum kami memiliki baterai tambahan itu kami terbatas waktu. Jadi kalau misalkan pengambilan data dari pagi sampai siang, kami ada jeda di situ, jeda untuk proses charging. Jeda untuk proses charging yang mana productivity kita kan nggak bisa naik terus kalau seperti itu. Makanya kita boost ataupun kita percepat dengan penambahan baterai. Kemudian di lapangan kendala lain mungkin telemetri ya. Telemetri kita itu kalau misalnya terbang rendah sekitar 120 meter itu maksimal coverage-nya seperti antara 3 sampai 4 kilo. Jadi kita nggak bisa lebih lebih jauh lagi. Beda halnya mungkin ya di teman-teman di perkebunan ya, itu bisa bisa lebih jauh dan bahkan lebih tinggi lagi terbangnya. Itu coverage areanya juga lebih besar. Kan tapi secara overall ataupun secara general tidak ada kendala yang begitu berarti ya ketika menggunakan drone ini gitu. Hanya eh, ya minor-minor saja lah. Kalau firmware kan bisa diupdate. Bahkan teman-teman Quantindo juga cukup sigap itu ketika kita ada problem. Bahkan dalam satu kondisi itu Pak Yotis datang sendiri tuh pas pertama kali kami setelah pelatihan di Cirebon Serang Timur di Cijago, itu beliau datang sendiri untuk memastikan kondisi kita drone-nya prima gitu. Oke, mungkin itu Mas Eko. Oke Pak, mungkin dari Mbak Irma ada tambahan untuk pertanyaan pertama dari Ibu Sonia. Ya Pak, dari Pak Bambang sebenarnya sudah cukup jelas jawabannya terkait dengan kendala apa saja yang ada di perencanaan konstruksi untuk akuisisinya. Mungkin saya hanya menambahkan saja. Mungkin yang pertama terkait kendala angin turbulensi ya, karena mayoritas jalan tol itu dibangun di area lembah. Yang kedua, mungkin karena bentuknya koridor, sehingga harus disiasati dengan perpindahan titik take off mengikuti jalur. Seperti itu, Mas Alex. Tambahan saja. Oke, terima kasih Mbak Irma atas tambahannya. Jadi sudah cukup jelas ya mungkin dari penjelasan Pak Bambang tadi dari pengalaman-pengalamannya juga terkait pertanyaannya dan ditambahkan juga dari Mbak Irma. Kita langsung ke pertanyaan kedua dari Pak M. Bahrun. Pertanyaannya, mengingat luasnya lokasi dan durasi kerja, bagaimana masalah perizinan terbang Sepukta? Terus kemudian sinkronisasi registrasi akuisisi data pakai apa? Silakan dijawab Pak Bambang dan Bu Irma. Dari saya dulu kan ya, Mas Eko ya. Iya, silakan Pak. Oke. Ya, alhamdulillah. Terima kasih Pak Darren. Kemudian untuk apa registrasinya ya di beberapa provinsi kami itu ya betul terbantu ya dengan kita punya beberapa apa namanya sertifikat yang sudah berhubung dengan UKU, TNI, Kemenkeu dan sebagainya. Teman-teman di lapangan dalam di proyek maupun klien kami itu membantu kami proses perizinan. Jadi ketika kita turun pun di lapangan semuanya juga sudah disediakan, bahkan di beberapa owner kami bahkan membantu gitu ya untuk beberapa lintasan-lintasan daerah yang memang kritikal di situ di mana apa beririsan dengan area-area yang memang kritis untuk diterbangkan. Jadi secara registrasi sudah cukup memenuhi. Kemudian
Mungkin sinkronisasi registrasi ini apakah pengolahan data ya? Kalau pengolahan data dari output data berupa capture foto udara itu untuk sinkronisasinya di QPS3D. Apakah itu yang dimaksud, Mas Eko, untuk PPK-nya? Iya, Pak. Sudah cukup tadi, Pak, penjelasannya. Halo, Pak Bambang. Oke, sudah, itu sih. Oh, sudah. Iya, Oh, sudah. Oke. Maaf, Pak. Tadi di saya agak terputus. oke, Mohon maaf, Pak. silakan. Dari Mbak Irma, Iya, ya. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Bambang juga. Tadi Pak Barun dari APDI langsung menanyakan terkait apa tadi mengingat tentang perizinan ya Pak. Untuk perizinan dari kita mewajibkan semua klien untuk mendaftarkan ke Sidopigo, lalu mengurus perizinan. Apalagi untuk standar dari PT Akses Indonesia sendiri, jadi semua harus compliance dengan regulasi ya. Mungkin bisa dikonfirmasi oleh Pak Bambang ya Pak, betul ya? Ya seperti itu. Tambahnya seperti itu Mas Alex. Terima kasih. oke. Terima kasih Mbak Irma. Kita lanjut ke pertanyaan ketiga dari Pak Ade Perdana Putra. Izin bertanya, kalau terjadi sistem malfungsional pada Trinity, biasa karena pengaruh apa ya, Pak? Dan untuk mengatasi kejadiannya bagaimana? Nah, ini mungkin bisa dijawab dari Mbak Irma dan Pak Bambang nih. Dari saya dulu, Mas Eko. Ya, boleh, Pak. Oke. Eh, Malfungsi yang berakibat fatal sih belum ada ya Mas ya. Cuma mungkin notifikasi warning seperti apa namanya angin yang terlalu tinggi ketika kita terbangkan itu akan kembali lagi gitu ke titik take off. Kemudian terakhir kita ada notifikasi malfunction seperti namanya nav apa gitu saya lupa. Kan tapi waktu itu sudah solve, sudah kita bawa ke showroom Kontindo untuk dilakukan penggantian magnetometer kalau tidak salah, nanti mohon dikoreksi dari teman-teman Kontindo. Setelah itu tidak ada masalah sih karena muncul yang em, problem magnetometer itu ketika kita terbuang ya. Jadi setelah kembali ke Jakarta, dicek, diperbaikin, habis itu kondisinya juga sudah normal lagi ketika kita pakai di Tol Tangerang Merak. Oke, dari saya cukup, Mas Eko. Oke, Pak. Selanjutnya dari Mbak Irma. Tadi kan ada juga tuh Pak Bambang ngasih tahu tentang Iya. malfunctionnya. Kan dari Kontindo juga ngebantu. Mungkin bisa ditambahin dari Mbak Irma. Iya, tadi dari PT Akses, mungkin itu pengalaman dari Pak Bambang ya Pak. Mungkin tambahan juga dari kalau dari Quantindo kalau terjadi malfunction Trinity, jadi si Trinity ini akan mendeteksi dari awal dan tidak akan bisa terbangkan. Jadi kalau ada malfunction dia akan langsung mendeteksi dan nggak bisa terbang gitu. Lalu jika terjadi malfunctionnya itu saat sedang melakukan misi, maka Trinity-nya itu akan langsung otomatis coming home. Jadi untuk mengatasinya nanti akan ada upgrade firmware atau hanya refresh firmware karena Trinity ini sudah bisa mengadopsi teknologi dari Tesla juga. Jadi kita akan infokan kalau misalkan harus update firmware atau update software seperti itu. Tambahannya Mas Alex. Mbak, dari Pak Ade, bagaimana? Apakah sudah cukup jelas? Kalau mungkin nanti belum jelas, bisa ditanyakan kembali. Mungkin sesi 1 tadi udah 3 pertanyaan, kita lanjut sesi 2. Dari Pak Bahrun lagi, bertanya kembali nih. Satu notam untuk selama masa kerja, nah mungkin dijelasin. Mungkin dari Pak Bambang ya, karena pengalamannya. Untuk satu notam ini untuk berapa lama Pak pengajuannya? Eh, Mungkin bukan berapa lama pengajuannya ya, sepertinya lebih ke penggunaannya satu notam itu untuk selama, maksudnya apakah saya pakainya 3 tahun pakai satu notam atau beberapa kali
ini sepengetahuan saya ya, beberapa kali mengikuti apa namanya sertifikasi pelatihan, bahkan dapat ini juga apa namanya feedback dari lapangan. Satu lapangan ya ada durasinya begitu. Ketika memang satu satu pekerjaan saja, misalkan di Kertajati atau di Tol mana Probowangi gitu, notabene ya ada durasinya. Kita mau selesaikannya di berapa lama gitu, berapa hari. Misalkan 3 hari ya udah di situ 3 hari. Saya sih belum pernah tahu ya, mohon maaf dikoreksi, satu notam untuk selama kerja atau lifetime itu nggak ada sih. Mungkin itu sih, Mas Eko. Oh, baik Pak. Iya, mungkin kan dari beberapa ada yang mengurus satu notam untuk perizinan 1 tahun terbang kan beberapa perusahaan mungkin ada. Oh, Berarti dari mungkin di outset, perkebunan juga bisa itu satu ini untuk selama ini. Cuma kalau kami kan tempatnya pindah-pindah ya Mas ya. Jadi nah ya, agak kecil sih. Kita ngurus satu untuk misalnya 1 tahun atau 2 tahun itu sangat-sangat ini jarang jarang ditemukan di tempat kami. berarti pengurusan notamnya khusus untuk proyek-proyek tertentu saja ya Pak. Ya, kalau melihat tadi, misalkan mencermati di map yang saya set tadi di awal, kan ada tuh dari Sumatera, Jawa, kemudian di Bali kan, itu ya apa periodiknya ya beberapa hari saja. Paling lama ya mungkin dalam hitungan minggu gitu. Oke, baik Pak. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Ibu Karina Dwi Anggita. Permisi, saya mohon izin untuk bertanya, silakan. Apakah fitur-fitur yang terdapat pada Trinity Pro dapat memberi efisiensi yang lebih ketika menjalankan akuisisi pada perencanaan konstruksi dibandingkan dengan F90 Plus? Lalu fitur apakah itu? Mungkin ini dari Mbak Irma ya, Pak. Karena kan mungkin nanti kalau misalkan Pak Bambang mengetahui bisa juga. Saya bisa jawab kalau Mungkin dari saya Mbak tidak Irma. punya mas. Masalahnya masih. Tapi silakan, Mbak Irma. Oke, silakan Mbak Irma. Iya, pertanyaannya adalah fitur-fitur yang terdapat pada Trinity Pro dapat memberi efisiensi yang lebih ketika menjalankan akuisisi pada perencanaan konstruksi dibandingkan dengan S90 Plus. Fitur di Trinity Pro ini lebih ke pengembangan hardware untuk meningkatkan performa penerbangan, seperti misalnya ketahanan air, ketahanan terhadap angin, lalu sudah menggunakan onboard berbasis AI atau Artificial Intelligence yang sudah disupport mini leader untuk obstacle avoidance. Kalau fitur software F90 dan Pro untuk softwarenya dari F90 Plus dan Pro ini sebenarnya sama. Hanya ada beberapa fitur berbasis AI yang diaplikasikan di Trinity Pro. Seperti itu. Oke, tadi sudah dijelaskan ya tentang kelebihan, Ya. fitur-fitur kelebihan Trinity Pro dibanding F90. Oke, nanti lebih jelasnya dari Ibu Karina bisa melihat dari YouTube ya. Nanti dari tim operator bisa share tentang Trinity Pro. Di situ juga ada dijelaskan fitur-fitur tambahan yang dimiliki oleh Trinity Pro. Apakah ada pertanyaan kembali? Jika tidak ada, oh ada satu pertanyaan kembali. Mungkin ini jadi pertanyaan terakhir ya. Sini izin bertanya, sebelumnya dipaparkan terkait faktor supranatural. Bisa dicontohkan beberapa kasus terjadi, apakah unit Trinity tetap bisa kembali ke home point yang telah direkod sebelumnya, sementara ada kendala di pembacaan sistem sensor. Apakah hal ini bisa dikronologi pada data log B? Jika terjadi crash, apakah ini masuk dalam pertanggungan pihak kuantum? Dan untuk Pak Bambang, sampai saat ini apakah perihal pernah mengalami crash? Jika iya, lebih pada disebabkan pada faktor apa? Nah, ini silakan pada Pak Bambang atau Mbak Irma terlebih dahulu. Mungkin dari Pak Bambang dulu nih yang menjawab tentang crash. Oke, saya dulu ya Mas Eko ya. Alhamdulillah siapa? Dari Asta, saya nggak tahu Bapak itu izin menjawab. Alhamdulillah sampai saat ini dari 2021 hingga 2023 untuk kondisi crash atau tabrakan yang menyebabkan kondisi drone itu apa namanya rusak itu tidak ya, jangan sampai lah crash. Hanya
beberapa memang ketika menerbangkan drone ya, baik itu nanti multirotor, apa fixed wing, itu hal yang sangat kritikal itu ketika kita mau desain misi ya, itu penting banget. Jadi dipastikan misi itu dicek berkali-kali, jangan sampai ada yang miss gitu ya. Baik itu tinggi terbang, apa namanya, jalurnya, kemudian kapasitas baterai kita itu benar-benar dicek. Sehingga eh, potensi crash itu bisa diminimalkan gitu ya. Dengan hal itu, dengan observasi di lingkungan kita terbang itu, alhamdulillah itu terhindar ya. Itu terhindar dari kondisi crash. Terima kasih, Mas Eko. Silakan. Selanjutnya dari Mbak Irma untuk menjawab pertanyaan. Dari pertanyaannya dari Pak Al-Asta terkait dengan faktor supranatural, bisa dicontohkan beberapa kasus yang terjadi. Sebenarnya ada kasus dari Teradrone Indonesia, waktu itu terbang dan tiba-tiba GNSS-nya itu tiba-tiba nol. Nah, lalu kemudian yang terjadi adalah dia langsung kembali ke home point. Itu terjadi 2 kali. Jadi di Trinity itu ada fitur Save Return Path, dan Trinity akan masuk ke mode Inertial Navigation System dan kembali ke home yang ditentukan, seperti itu. Itulah mengapa sekarang Trinity tidak bisa diterbangkan sebelum nav-nya itu stabil. Jadi aman misalkan GNSS tiba-tiba nol, seperti itu ya Pak. Iya. Oke, sudah Mbak Irma. Sudah cukup penyampaiannya atau ada yang ditambahkan kembali? Nah, ini ternyata ada satu lagi nih Pak Bafrun, sangat antusias. Mungkin tadi sekilas sudah dijelaskan oleh Mbak Irma ya tentang emergency procedure-nya. Mungkin bisa ditambahin kembali Mbak dan Pak Bambang mungkin emergency procedure yang biasa dilakukan di Akset seperti apa dan mungkin dari safety dari Quantindo itu seperti apa. Eh, dari saya dulu, Mbak Irma. Tadi Mbak Irma Oh, menyerahkan ke Pak Bambang dulu. oke. Oke, mungkin tadi sempat saya apa namanya sempat spill gitu ya di depan bahwa beberapa emergency emergency procedural project itu eh, satu dari perencanaannya harus matang, dari pembuatan mission planning dan sebagainya harus clear, itu semuanya harus checklist. Setelah itu ya sudah, ketika memang diproses di penerbangan ada suatu hal, ya kita harus kontrol terus kan. Kalau di Trinity itu kan ada namanya eh, ground stationnya itu loh, Mas. Ground stationnya kita monitor terus kondisinya seperti apa, apakah telemetrinya masih masih oke ataupun hilang atau seperti apa. Ketika memang dirasa, kalau tidak salah ada fitur toleransi berapa detik gitu, kita set misalkan 10 menit atau seperti apa, itu tidak kembali. Nah, itu kita harus monitor terus apakah kita harus mendekati ke arah drone ketika pas akuisisi ataupun kita putuskan untuk kembali. Nah, hal-hal itu memang masuk ke dalam emergency prosedur kita ya, bahwa lokasi-lokasi yang kita akuisisi itu cukup cukup rawan ya, apalagi di area tol yang masih hijau dan kita nggak tahu di sana di bawahnya ada objek apa, kalau ada kerumunan apa. Nah, itu harus di checklist semua ketika memang ada checklist ketika memang persiapan, ketika akuisisi maupun checklist ketika landing begitu. Itu mungkin yang bisa kami share. Silakan, Mas Eko. Tadi Pak Bambang sudah menjelaskan kembali dari Mbak Irma, apakah ingin menjelaskan kembali tentang emergency procedure project-nya? Iya, sebenarnya terima kasih ya Pak Bahrun, sangat antusias untuk menanyakan kepada kami. Jadi untuk
emergency procedure project dari Trinity yang sudah disiapkan dalam misi terbang terkait. Khusus untuk pertanyaan ini nanti akan kita jawab melalui video YouTube kami, nanti bisa kita share ke Pak Bahrun dan juga teman-teman yang lain, ke Bapak Ibu yang hadir di sini juga. Jadi mohon ditunggu di channel YouTube kami, nanti bisa di-share oleh Mas Ilham atau operator. Ya. Seperti itu Pak Bahrun. Terima kasih banyak pertanyaannya. Oke, baik. Mungkin sudah cukup untuk sesi pertanyaan pada pagi hari ini. Terima kasih. Terima kasih juga Pak Bahrun. Sayang sekali waktu sesi tanya jawab sudah berakhir, tapi para Bapak dan Ibu tidak perlu khawatir. Apabila Bapak atau Ibu masih ada pertanyaan lain, bisa ajukan pertanyaannya melalui nomor WhatsApp PT Kuantindo yang di-share oleh tim operator kami di kolom komentar. Dan sebelum diakhiri webcast Harimat kali ini, saya akan melakukan dokumentasi kegiatan terlebih dahulu. Saya minta tolong kepada Bapak dan Ibu untuk pesertaannya mengaktifkan kameranya, karena kita akan melakukan sesi foto bersama melalui Zoom ini. Silakan bagi Bapak atau Ibu yang belum menyalakan kamera, bisa minta tolong untuk dinyalakan terlebih dahulu kameranya. Silakan Mas Ilham. Oke, saya akan screenshot. Jadi, oke, saya hitung 1, 2, 3. Oke, terima kasih Mas Alex. Baik, terima kasih Mas Ilham. Terima kasih untuk pemaparan materi yang telah diberikan kepada kita semua pada pagi hari ini. Semoga apa yang dibagikan oleh Mbak Irma dan Pak Bambang bisa bermanfaat untuk rekan-rekan semua. Terima kasih juga kepada rekan-rekan yang sudah bertanya dan antusias untuk mengikuti webinar pada hari ini hingga akhir. Dapat saya simpulkan, perjalanan kuantum sistem Trinity yang sudah 5 tahun terbang di langit Indonesia sangat memperhatikan kebutuhan dari customer. Sehingga terdapat perkembangan yang sangat pesat dari versi 1 hingga saat ini di mana Trinity membuktikan bahwa teknologinya sangat cocok untuk pemetaan udara di Indonesia. Hal itu dibuktikan dengan use case di Indonesia sangat beragam dan mayoritas berada pada kondisi pemetaan yang ekstrim. Hal inilah yang membuat Trinity terus mengalami perkembangan hingga saat ini dirilislah Trinity Pro. Kemudian penggunaan Trinity pada proyek yang dikerjakan oleh PT Aksid Indonesia cukup membantu pengerjaannya dengan kelebihan yang dimiliki oleh Trinity, seperti salah satunya fitur terrain following yang membantu pemetaan di area yang beda elevasinya tinggi, dan cocok untuk pengerjaan untuk jalur koridor pada pemetaan jalan tol yang dimiliki oleh Astra Infrastructure. Untuk Bapak dan Ibu sekalian, jika tertarik dan ingin lebih tahu lebih dalam mengenai produk dari Quantum System ini, dapat menghubungi sales engineer Quantindo, yaitu saya sendiri dan Mbak Irma, atau dapat langsung menghubungi kontak sales Quantindo. Selain itu, bagi yang belum mempunyai unit Trinity dan ingin memanfaatkan teknologi yang dimiliki oleh Trinity, dapat menggunakan jasa kami melalui PT Wijaya Global Service atau WGS 84. Di WGS 84 ini melayani jasa aerial mapping, professional rent Trinity untuk fotogrametri, dan wildfire and hotspot monitoring. Dan untuk saat ini sedang ada promo menarik untuk jasa akuisisi data foto udara. Harganya mulai dari 5.000 per hektar. Untuk informasi lebih lanjut, dapat konsultasi dan tanya-tanya terlebih dahulu melalui nomor sales WGS 84 yang di-share di kolom komentar. Sekali lagi, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu semua karena telah mengikuti webinar ini hingga akhir. Semoga sehat selalu dan sampai bertemu lagi. Saya Eko Alexander, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gaining aerial data has become ever more valuable for decision makers in all industries. Drone applications are constantly evolving, and so are user expectations.
The Trinity Pro was developed to meet the growing needs of commercial businesses as they expand their reliance on remote and large-scale data. It is a reliable and flexible platform designed to keep up with the cutting edge of our customers' industries by integrating high levels of automation, seamless multi-sensor capabilities, and survey-grade results, all while pushing the latest safety features and not compromising in ease of use and operational costs. The new Trinity Pro features the latest quantum autopilot with onboard Linux Mission Computer as the centerpiece of innovation. It provides increased computing power and internal storage, enhanced connectivity, and it opens the door to future AI capabilities. This forward-thinking platform will change the way you interact with data by reducing steps and time in the field, as well as simplifying processing efforts in the office. The Trinity Pro takes away the need to plan around weather and environmental conditions. With an IP54 rating for dust and rain, a wind tolerance of up to 14 meters per second, a maximum takeoff altitude of 4,800 meters, and an increased transition height of 60 meters, you can fly almost anytime, anywhere. The performance parameters and safety features of the Trinity Pro open new business opportunities. It comes with the broadest selection of sensors in the industry to suit a diverse range of application needs. The ability to take off and land in different locations, combined with the flight time of 90 minutes, finally enables true long corridor mapping needed for pipeline inspections, power line monitoring, or road and rail inspections. The Trinity Pro is built on a reliable and proven platform with more than 140,000 flights. Our tried and tested system can provide operators with confidence that they can complete their projects quickly, safely, and efficiently. Combining the Trinity Pro with our Cubase 3D mission control software forms a completely integrated system. Potential risks are detected during mission planning, before takeoff, and the autopilot provides the latest safety features. These include automatic self-diagnostics, terrain awareness, wind simulation, and AI-powered features such as safe return to home. Accelerate your decision-making process with this future-proof platform for growth. Trinity Pro, designed to evolve.